Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, materi kita yaitu sekarang tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana yang ada di buku tema 3, subtema 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menyebutkan arti penting tolong menolong, arti penting gotong royong, arti penting hidup sederhana, dan nanti dapat mempraktekkan sikap tolong menolong, gotong royong, atau hidup sederhana. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Hal ini dikarenakan sikap tolong menolong merupakan sikap yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain, berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Bagaimana tata cara menolong orang lain ya? Yang pertama, harus dilandasi dengan keikhlasan, menolong dengan sesuatu yang baik, lalu dilakukan dengan sikap yang baik pula, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong, baik itu kaya ataupun miskin, lalu tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Manfaat dari tolong menolong yaitu banyak sekali. Yang pertama, mempererat persaudaraan, menumbuhkan sikap rukun antar sesama, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai, memiliki banyak teman, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain, dan menciptakan persatuan antar sesama. Contoh tolong menolong di rumah yaitu bisa membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraan. Nah, bagaimana contoh tolong menolong di sekolah? Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, lalu membantu membawakan barang bawaan guru, membantu teman yang terjatuh. Sedangkan contoh tolong menolong di masyarakat itu bisa membantu korban bencana alam, membantu tetangga yang kesulitan, atau yang lainnya. Gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, sedangkan royong artinya bersama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Apa saja sih manfaat dari gotong royong itu? Yang pertama, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Kelima, mempererat tali persaudaraan. Dan keenam, membina hubungan baik dengan masyarakat. Gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong bisa juga disebut sebagai kerja bakti. Manfaat dari kerja bakti ini adalah meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan, meningkatkan kekompakan, pekerjaan lebih ringan, kemudian mempererat rasa persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, dan membina hubungan baik dengan masyarakat. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia, di mana dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap saling tolong-menolong dan kerjasama. Contoh dari gotong royong misalkan di rumah, membersihkan rumah bersama-sama, bercocok tanam bersama, memperbaiki barang-barang yang rusak secara bersama-sama.
Sedangkan contoh gotong royong di sekolah bisa berupa membersihkan kelas bersama, mematuhi peraturan sekolah, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Lalu, kalau contoh gotong royong di masyarakat seperti apa ya? Misalkan, membersihkan jalan, selokan, kemudian membangun masjid, sekolah, kemudian menanam pohon untuk penghijauan. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebih dalam menggunakan harta. Mengapa hidup sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Bagaimana cara hidup sederhana ya? Yaitu dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu hemat juga ya. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit ya. Manfaat dari hidup sederhana yaitu pertama, memiliki sikap suka berbagi. Kedua, akan senantiasa kita bersyukur. Ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Kelima, terhindar dari hutang. Dan keenam, kita akan memiliki tabungan. Contoh hidup sederhana, misalkan tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam membeli makanan atau minuman, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki, rajin menabung, suka berbagi dengan orang lain, dan yang paling penting belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan kita. Nah, kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mempraktekkan sikap tolong-menolong, dan gotong royong atau hidup sederhana. Nah, materi untuk kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.